Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali di kelas kita Manajemen dan Resolusi Konflik, dan topik kita pada pertemuan ini adalah aksi nir kekerasan. Setidaknya ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita diskusikan dalam kelas kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah mendefinisikan apa itu aksi-aksi nir kekerasan dan teknisnya seperti apa aksi nir kekerasan itu. Apakah demonstrasi misalnya masuk ke dalam aksi nir kekerasan? Lebih lanjut akan kita diskusikan. Lalu yang kedua, kelas kita hari ini akan menjelaskan bentuk-bentuk atau metode-metode aksi-aksi nir kekerasan tersebut. Sebelumnya disampaikan ada 198 metode nir kekerasan yang bisa dijelaskan ketika kita merujuk tulisan dari Gene Sharp. Namun dalam diskusi kelas ini kita hanya akan mendiskusikan 10 jenis saja. Apakah nir kekerasan itu? Secara konseptual, nir kekerasan artinya sebuah istilah payung terhadap berbagai cara atau metode berkonflik yang menolak untuk menggunakan kekerasan, setidaknya kepada orang lain. Pandangan umum menganggap bahwa kekerasan sebagai metode yang lebih ampuh dalam menyelesaikan konflik. Padahal pada kenyataannya nir kekerasan sebenarnya menjadi pilihan metode berkonflik yang jauh lebih efektif. Hal ini diperkuat dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stephen dan Chenoweth, misalnya menemukan bahwa sekitar 57% dari aksi nir kekerasan yang dilakukan di berbagai tempat di dunia sejak tahun 1976 hingga 2006 berhasil mencapai tujuannya. Sebaliknya, hanya sekitar 29,5% dari pemberontakan bersenjata yang berhasil. Jadi kalau kita akan mendiskusikan lebih lanjut secara teknis, apa sih yang dimaksud dengan aksi nir kekerasan tersebut? Misalnya demonstrasi seperti yang kita sebutkan tadi, kemudian embargo, mogok kerja, mogok makan, dan lain sebagainya. Apakah ini masuk ke dalam definisi teknis dari aksi nir kekerasan? Seperti yang disampaikan tadi, bahwa secara teknis aksi nir kekerasan dimaknai sebagai metode perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan, setidaknya terhadap orang lain. Jadi contoh misalnya seorang biksu yang membakar diri sebagai protes terhadap perang Vietnam. Kemudian contoh lainnya tahanan politik Irlandia Utara yang berminggu-minggu melakukan mogok makan dalam rangka memprotes tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Kemudian aksi lainnya yang dilakukan oleh Kartini Kendeng yang melakukan pengecoran terhadap kakinya dengan semen karena menolak tanahnya dijadikan pabrik semen dan sebagainya. Aksi-aksi demikian yang kita sebutkan tadi masuk dalam kategori definisi aksi nir kekerasan. Mengapa demikian? Karena aksi yang dilakukan oleh contoh-contoh tersebut di atas ini hanya ditujukan kepada dirinya sendiri.
bukan kepada pihak lain. Sedangkan misalnya musyawarah, negosiasi, perundingan, diskusi bukanlah aksi yang terkategori sebagai aksi nirkekerasan, meskipun tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Namun, contoh-contoh yang tadi disebutkan bukanlah bentuk dari sebuah perlawanan. Misalnya kita ambil contoh negosiasi atau perundingan antara kelompok buruh dan perusahaan. Dalam hal ini mereka sedang berusaha mencapai kesepakatan soal gaji, cuti tahunan, pesangon, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, mereka sedang bekerja sama mencari titik temu. Negosiasi antara mereka bukanlah aksi nirkekerasan, tetapi unjuk rasa atau mogok yang dilakukan sebelum, setelah, atau ketika terjadinya negosiasi merupakan aksi nirkekerasan. Jadi upaya-upaya unjuk rasa, mogok yang dilakukan oleh kelompok buruh tersebut, inilah yang terkategorisasi sebagai aksi nirkekerasan. Aksi nirkekerasan juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari Gene Sharp tentang consent theory of power, di mana dalam konsep ini Sharp mengatakan bahwa aksi nirkekerasan adalah perlawanan yang menyasar sumber-sumber kekuasaan lawan, termasuk di dalamnya sumber daya finansial, legitimasi hukum, kepatuhan warga, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Sharp mengatakan bahwa kekuasaan tersebut bersifat pluralistik, bukan monolitik. Artinya, kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau institusi tertentu saja, melainkan berada di dalam banyak individu atau institusi. Sehingga seseorang atau sebuah institusi hanya dapat berkuasa ketika banyak pihak di luar dirinya memilih untuk patuh atau bekerja sama. Perlawanan nirkekerasan dilakukan dengan menarik kerjasama atau kepatuhan tersebut dari pihak yang menerima kepatuhan dari orang lain. Gene Sharp lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Politics of Nonviolent Action mengklasifikasikan 198 metode nirkekerasan. Metode tersebut kemudian dibagi oleh Sharp ke dalam 3 klaster. Apa saja klasternya? Yang pertama adalah protes dan persuasi. Pada klaster ini, pegiat nirkekerasan sekedar hanya mengekspresikan dukungan atau penolakannya terhadap sebuah isu. Artinya, mereka tidak sedang melakukan aksi yang lebih mengganggu seperti yang dilakukan pegiat metode yang kedua ataupun yang ketiga. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari metode kelompok ini. Teman-teman mungkin familiar dengan salah satu contoh ini, yaitu aksi kamisan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Aksi kamisan ini masuk dalam kategorisasi dari klaster yang pertama. Apa itu aksi kamisan? Aksi kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memang dilakukan pada hari Kamis. Kelompok ini menggunakan atribut berwarna hitam, baju berwarna hitam misalnya, kemudian payung berwarna hitam,
yang tujuannya untuk meminta keadilan dari negara beberapa kasus yang dituntut oleh kelompok ini adalah peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM seperti dalam tragedi 1965, kemudian kasus Semanggi I, Semanggi II, kasus Trisakti, kemudian tragedi Mei 1998, kemudian kasus Talang Sari, Tanjung Priok, dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya. Saat ini kasus-kasus tersebut sedang terhambat di Kejaksaan Agung. Aksi ini telah dimulai pada tahun 2007, tepatnya pada tanggal 18 Januari, sehingga pada tahun 2020 aksi ini telah berumur 13 tahun. Kemudian aksi yang kedua adalah aksi non-koperasi. Apa itu aksi non-koperasi? Metode non-koperasi adalah penarikan bentuk-bentuk kerjasama yang biasanya diberikan pegiat nir kekerasan kepada individu, institusi, atau rezim yang mereka lawan. Termasuk di dalamnya adalah aksi boikot, mogok, yang diartikan sebagai penarikan kerjasama untuk memberikan tenaga kepada pihak lawan. Klaster yang ketiga yaitu intervensi nir kekerasan. Klaster ini menekankan kepada kemampuan suatu aksi mempengaruhi secara langsung sebuah situasi. Pegiat nir kekerasan tidak hanya menarik dukungannya kepada suatu sistem, tetapi berusaha menghentikan atau setidaknya mengganggu sistem apapun yang sedang mereka lawan. Aksi ikut duduk di bagian restoran yang diperuntukkan untuk kulit putih pada saat terdapat segregasi rasial di Amerika Serikat misalnya, merupakan contoh dari intervensi nir kekerasan. Aksi tersebut secara langsung menginterupsi sistem yang sangat rasis yang saat ini tengah berlangsung. Terdapat banyak variasi metode kekerasan yang dapat menjadi opsi dalam berkonflik. Seperti yang disampaikan tadi, Gene Sharp menuliskan sekitar 198 metode nir kekerasan yang disampaikan sebelumnya. Dalam diskusi kali ini yang akan kita diskusikan hanya 10 dari 198 metode nir kekerasan tersebut, karena tidak mungkin membahas seluruhnya dalam satu pertemuan ini. Metode pertama dari Gene Sharp adalah public speeches, yaitu pidato di hadapan publik. Metode ini masuk ke dalam kategori protes dan persuasi. Sepanjang sejarah ada banyak pidato monumental yang berhasil menggerakkan ribuan orang untuk melakukan perlawanan. Beberapa yang bisa kita sebutkan judulnya seperti pidato dari Emmeline Pankhurst yang berjudul Freedom or Death, yang menjadi semangat gerakan suffragette. Gerakan suffragette ini adalah sebuah gerakan yang meminta
hak perempuan untuk bersuara pada paruh kedua abad 20 di Inggris. Selanjutnya ada pidato dari Martin Luther King Jr. yang berjudul I Have a Dream, yang mendorong diakhirinya segregasi rasial di Amerika Serikat. Juga pidato dari Paus Paulus Yohanes II yang memotori gerakan solidaritas di Polandia dan runtuhnya komunisme dan lain sebagainya. Yang kedua, metode letter of opposition or support, atau mengirimkan surat penolakan atau dukungan. Pada tahun 2019 yang lalu, Amnesty Indonesia menyelenggarakan sebuah program yang disebut sebagai program PENA. Program ini mengajak masyarakat Indonesia menulis surat dan atau menandatangani kartu pos yang sudah disiapkan guna menunjukkan dukungan terhadap berbagai permasalahan HAM di Indonesia. Surat dan kartu pos yang terkumpul telah diserahkan kepada pemerintah Indonesia ketika peringatan Hari HAM pada tanggal 10 Desember tahun 2019. Kasus-kasus yang diangkat dalam program tersebut adalah kekerasan terhadap Novel Baswedan, tragedi Paniai, hilangnya Ucok Munandar Siahaan, kriminalisasi Baik Nuril, hukuman mati terhadap Yusman Telombanua, diskriminasi minoritas gender, aturan diskriminatif terhadap minoritas agama, dan kerja paksa di dalam bisnis sawit. Ini adalah metode kedua dari 198 metode yang disebutkan oleh Sharp. Metode ketiga dari metode nirkekerasan Sharp adalah metode declaration by organization and institution, atau deklarasi oleh organisasi dan institusi. Sebagai contoh, kita bisa jelaskan penolakan yang dilakukan oleh warga Bali pada bulan Januari dan Juni tahun 2016 yang mendeklarasikan penolakannya terhadap reklamasi Teluk Benoa. Warga dari 3 desa dan 14 banjar di Bali tersebut menuntut agar Presiden Joko Widodo segera mencabut Perpres nomor 51 tahun 2014. Bagi warga ini, Teluk Benoa adalah situs suci, dan mereklamasinya berarti mengganggu proses persembahyangan masyarakat. Deklarasi tersebut juga menghimbau seluruh desa adat di Bali supaya terus melakukan aksi damai guna mengawal proses ini hingga proses reklamasi dibatalkan oleh pemerintah. Ini adalah metode ketiga. Selanjutnya, metode keempat dari 198 metode nirkekerasan dari Sharp, yaitu sign public statement atau pernyataan publik yang ditandatangani. Pernyataan yang ditujukan kepada masyarakat luas, pihak yang dilawan, atau keduanya. Pernyataan akan menjadi lebih kuat gaungnya ketika mencantumkan dengan jelas
siapa saja yang mendukungnya. Kita bisa sebutkan contoh. Pada bulan Oktober tahun 2007, 200 pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama menyampaikan penolakan mereka terhadap tayangan sinetron yang tidak bermutu di televisi. Kelompok pelajar tersebut menuntut pihak Keraton Yogyakarta selaku pemegang otoritas budaya ikut serta menolak eksploitasi pelajar dan anak dalam sinetron tersebut. Pernyataan tersebut diutarakan melalui bentangan kain sepanjang 79 meter yang memuat 5.000 tanda tangan. Metode yang kelima selanjutnya adalah Declaration of Indictment and Intention, atau deklarasi yang berisi dakwaan dan seruan. Secara eksplisit, deklarasi ini mendakwa aktor-aktor kunci dalam status quo dan menyerukan tatanan baru. Dakwaan dan seruan ini diharapkan mampu mendorong rakyat memindahkan loyalitas mereka dari rezim atau sistem yang lama ke sistem yang baru. Metode kelima ini agak mirip dengan metode ketiga. Persamaannya dari kedua metode tersebut, di mana keduanya menyerukan perubahan sikap dan perilaku politik. Namun ada perbedaan di antara keduanya, di mana metode ketiga menekankan bahwa deklarasi yang dibuat oleh organisasi atau institusi yang sudah mapan. Sementara pada metode kelima, deklarasi yang dimaksud adalah deklarasi yang dibuat oleh kumpulan individu yang disatukan oleh kesamaan visi politiknya. Contohnya adalah deklarasi yang disampaikan oleh sebuah kelompok yang menamakan dirinya dengan Majelis Amanat Rakyat. Kelompok ini menyampaikan sebuah deklarasi yang secara spesifik mendakwa Orde Baru yang telah gagal dan karenanya meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Mereka juga menyerukan kepada mahasiswa dan masyarakat umum supaya mendukung kelahiran tata politik baru. Ada banyak nama yang tergabung ke dalam pencetus deklarasi tersebut, antara lain Adnan Buyung Nasution, Adi Sasono, Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan selanjutnya. Masih banyak lagi nama-nama yang tergabung di dalam Majelis Amanat Rakyat tersebut. Reputasi dan integritas masing-masing tokoh memberikan kekuatan tersendiri kepada deklarasi tersebut, dan pada akhirnya berhasil menggerakkan ribuan orang guna memindahkan loyalitas mereka dari Orde Baru ke ide-ide reformasi. Ini adalah penjelasan dari metode yang kelima. Selanjutnya, metode yang keenam adalah group or mass petition, atau petisi oleh kelompok atau massa. Petisi atau tuntutan yang ditandatangani dapat disampaikan oleh kelompok
tertentu atau oleh massa secara luas. Salah satu yang paling monumental dalam sejarah kita adalah Petisi 50 yang merupakan ungkapan keprihatinan 50 tokoh nasional yang termasuk di dalamnya Ali Sadikin, Aha Nasution, Hugeng Imam Santoso, Muhammad Nasir. Petisi ini mengkritisi Soeharto yang menganggap mempersonifikasikan Pancasila, mempolarisasi masyarakat menjadi mereka yang ingin melestarikan Pancasila versus yang ingin menggantinya, serta memposisikan ABRI supaya berpihak kepada orde tersebut. Di era digital ini banyak petisi yang diedarkan secara online, misalnya yang menuntut pengungkapan pembunuhan Munir, yang mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, yang meminta dicabutnya Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, dan lain sebagainya. Secara online, petisi juga kita kenal disampaikan melalui change.org. Untuk isu penghapusan pemilihan umum langsung kepala daerah, kita mengenal sebuah koalisi yang bernama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Kelompok ini membuat petisi online melalui change.org dan berhasil mengumpulkan 118.992 tanda tangan dan mendesak terus diberlakukannya pilkada langsung di Indonesia. Ini adalah bentuk dari metode yang keenam. Selanjutnya, metode yang ketujuh adalah slogan, karikatur, dan simbol, atau slogan, karikatur, dan simbol. Slogan, karikatur, dan simbol merupakan bentuk protes dan persuasi yang paling sering digunakan. Biasanya, media tersebut ditulis, dilukis, dicetak, atau diucapkan berulang-ulang. Karena mudah diingat dan direplikasi, ketiganya mampu mengkomunikasikan informasi, ide, dan pesan kepada audiens yang sangat luas. Teman-teman mungkin masih ingat karikatur dan simbol cicak versus buaya. Ini juga dirujuk kembali pada tahun 2019 dan 2015 sebagai Cicak versus Buaya Jilid 2 dan Jilid 3. Bahkan ada juga yang mengembangkannya menjadi slogan "Saya Cicak, berani lawan buaya". Ini adalah bentuk metode yang ketujuh. Selanjutnya, metode yang ke-8 adalah pembuatan banner, poster, dan display communication atau spanduk, poster, dan komunikasi yang ditampilkan. Rasanya hampir tidak ada aksi unjuk rasa, demonstrasi, atau revolusi yang tidak menggunakan spanduk dan poster sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan perlawanan. Media ini dinilai efektif karena kemampuannya menjangkau orang banyak, termasuk passerby atau orang yang kebetulan sedang lewat.
Biasanya ditampilkan secara visual, berbasis gambar dan tulisan. Contoh yang bisa kita sampaikan adalah misalnya ketika 16 sukarelawan yang membantu sebuah LSM kontras menempelkan poster yang dibawa aparat ke beberapa kantor polisi. Poster yang ditempelkan berjumlah 45.000 lembar dan disebarkan hampir di seluruh Jakarta, yang isinya adalah foto para korban penghilangan paksa. Kemudian berbeda dengan metode yang ke-8 ini, metode yang ke-9 dapat dikatakan bahwa metode ke-9 ini memungkinkan aktivis untuk menyampaikan secara terperinci mengapa sesuatu perlu dilawan atau didukung, serta apa persisnya yang perlu dilakukan guna mengaktualisasinya. Metode yang dimaksud adalah pembuatan leaflet, pamflet, dan buku. Ada kalanya aktivis perlu menjelaskan secara rinci mengapa sesuatu perlu dilawan atau didukung. Pada titik inilah media-media seperti leaflet, pamflet, buku ini lebih strategis daripada spanduk dan poster. Selain bisa memuat lebih banyak informasi, media ini juga mudah dipindah tangankan dari satu orang ke orang yang lain. Dalam skenario pergerakan bawah tanah, di mana poster dan spanduk perlawanan tidak dapat ditampilkan secara terbuka, maka selebaran dan buku dapat disebarkan secara diam-diam. Contohnya kita lihat melalui tulisan dari Pramudia Anantatur dalam bukunya yang berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu pada tahun 1980-an. Buku ini berisi surat-surat Pram untuk anaknya yang tak pernah sempat terkirim, serta esai-esai renungannya yang ditulis ketika dalam tahanan, yang dakwaan tersebut diperoleh tanpa peradilan di Pulau Buru. Tekad Pram memperjuangkan haknya atas kebebasan menjadi alasan dibalik keberaniannya menerbitkan buku ini ketika rezim Orde Baru di masa Soeharto bahkan sedang berkuasa penuh. Pelarangan buku Pram tersebut oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1996 menambah daftar panjang pemberedelan buku oleh rezim Orde Baru. Setidaknya hingga tahun 1996 Orde Baru telah melarang lebih dari 2.000 judul buku, dan menurut Tempo alasannya nyaris seragam, di mana tulisan-tulisan tersebut dianggap menyesatkan, memutarbalikkan sejarah, dan merendahkan rezim penguasa. Yang terakhir adalah metode yang ke-10, yaitu pembuatan newspaper dan jurnal, atau pembuatan surat kabar dan jurnal. Keberadaan surat kabar dan jurnal ilegal memegang peranan penting dalam banyak gerakan perlawanan dan revolusi, serta menjadi bagian dari pembangkangan politik yang lebih luas.
Di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan, peran pers melalui surat kabar sangat besar sebagai sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan. Salah satu media yang pernah terbit tahun 1904 yang bernama Medan Riyai merupakan surat kabar pertama berbahasa Indonesia yang dikelola oleh rakyat Indonesia. Koran ini menjadi inspirasi penerbitan surat kabar pergerakan lain seperti Darmo Kondo, Pikiran Rakyat, dan Suluh Rakyat Indonesia. Di luar Jawa, terbit surat kabar dengan misi yang sama, yakni Penghantar di Ambon, Sinar Borneo di Banjarmasin, Persatuan di Kalimantan, Pewarta Deli, Matahari di Medan, dan Sinar Sumatera di Padang. Demikian 10 dari 198 metode nir kekerasan yang dijelaskan oleh Gene Sharp. Untuk metode-metode lainnya, teman-teman dapat menelusuri lebih jauh akun Instagram yang saya sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Teman-teman bisa masuk ke dalam akun Instagram @damai_pangkal_damai atau akun Instagram @diahkey atau @iisugm. Kredit juga kita sampaikan kepada akun Instagram tersebut, dan sumber yang lebih lengkap Anda bisa membaca buku dari Gene Sharp yang berjudul The Politics of Nonviolent Action. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.